Pernah nggak sih kamu naksir seseorang dan tiba-tiba mikir, kenapa harus dia ya? Bahkan kadang orang itu bukan tipe kamu. Atau lebih parah lagi, begitu dia balik suka sama kamu, rasanya malah hilang. Tenang, otak kamu nggak rusak. Cuma emang otak manusia itu agak drama. Dan hari ini kita bahas kenapa kita sering suka sama orang yang gak suka balik sama kita. Jadi gini, otak kita itu kadang gak bisa bedain antara menginginkan dan menyukai. Waktu kamu lihat seseorang yang menarik, sistem dopamin kamu kebakar. Tapi dopamin itu bukan hormon bahagia, kayak yang sering kamu dengar. Dia itu hormon antisipasi. Dia bikin kamu ngejar, bukan menikmati. Dalam sebuah eksperimen, penelitian nunjukin kalau tikus yang dikasih penghambat dopamin berhenti mengejar hadiah. Tapi, kalau makanannya langsung disuapin ke mulut, mereka tetap menikmatinya. Artinya, keinginan buat mengejar itu beda dengan kemampuan buat menikmati hasilnya. Makanya, waktu kamu tergila-gila sama orang yang gak naksir balik, bisa jadi itu cuma rangkaian dopamin kamu yang lagi mabuk ngejar sesuatu yang kelihatan susah. Dan jangan lupa, efek novelty. Otak kita suka hal-hal baru karena bikin dopamin naik. Itu sebabnya awal-awal naksir itu rasanya kayak euforia, kayak otak kita lagi mabuk. What if? Tapi setelah mulai kenal, dopamin turun, serotonin naik, tubuh masuk mode tenang dan stabil. Banyak orang salah paham, ngira rasa tenang itu artinya bosan. Padahal otak cuma lagi pindah gigi. Dari hasrat ke pengikatan emosional terus, kenapa orang yang gak bisa kita punya sering kelihatan 10 kali lebih menarik? Itu karena kelangkaan. Semakin gak tersedia sesuatu orang, perasaan, perhatian otak kita makin menilai itu berharga. Rasa takut kehilangan kesempatan langka bikin semuanya terasa lebih intens. Tapi begitu kesannya langka itu hilang, daya tariknya juga sering ikutan memudar. Ada lagi trik otak yang lebih licik. Memori suka mengedit perasaan. Penelitian psikologi nunjukin bahwa dalam mengingat rasa suka masa lalu, manusia sering melebih-lebihkan intensitasnya. Rasa penasaran kecil bisa berubah jadi wah, dulu gue suka banget sama dia. Padahal mungkin gak segitunya. Otak cuma berusaha bikin cerita yang lebih masuk akal. Dan akhirnya, kita sampai di inti yang sering terlewat. Hubungan yang nyata bukan tentang kembang api dopamin. Itu tentang oksitosin, rasa percaya, dan rasa aman. Dopamin bikin kamu ngejar seseorang. Tapi kerentanan dan kejujuran yang bikin kamu bertahan sama seseorang. Hubungan yang damai bukan berarti hambar. Itu cuma otak kamu yang belajar bahwa tenang itu juga bentuk ketertarikan. Cuma versi yang lebih dewasa dan lebih lembut. Jadi kalau kamu lagi suka seseorang yang gak suka balik, atau kamu ngerasa spark itu memudar, itu bukan bukti ada yang salah sama kamu. Itu cuman otak dengan segala kekacauan indahnya lagi, belajar bedain antara keinginan, imajinasi, dan koneksi yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, ketertarikan itu bukan soal siapa yang bikin jantung kamu kebut-kebutan, tapi siapa yang bikin sistem saraf kamu ngerasa aman.